Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, iya Pak, ini kami dari Universitas Erlangga, sehubungan dengan mata kuliah Kepemimpinan Manajemen Organisasi. Untuk ujian tengah semester kami, yakni mewawancarai salah satu pemimpin. Sebelumnya perkenalkan, saya Yusan Aisyah dengan NIM akhir 010, dan ada rekan saya Saidah dengan NIM akhir 001, Cecilia dengan NIM akhir 006, Jania dengan NIM akhir 057, dan Dian dengan NIM akhir 020. Sekiranya mungkin dari Pak Hengki bisa memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, selamat sore. Mohon maaf baru bisa eh, nyamperin adik-adik ya di sore hari ini karena siang tadi masih ada beberapa agenda yang harus saya lakukan. Perkenalkan, nama saya Hengki Suartoyo. Ada beberapa orang yang memanggil nama saya Suhar, ada yang memanggil nama Hengki, ada yang macam-macam lah panggilan saya. Ya, uh, saya adalah CEO dari PT Christoph Solusi Indonesia yang berdiri dari tahun 2014 sebagai PT dan sejak 2003 menjadi CV Christoph Solusi Indonesia. Nah, itu dari saya. Nah, kita bergerak di bidang IT solution. Yang pertama di ICT infrastructure, ya. Yang kedua di software development, yang ketiga di IoT dan AI, dan yang keempat adalah di ICT konsultan. Itu empat bagian besar yang kami kerjakan saat ini. Nah, kemudian untuk pelanggan kami di PT Christoph Solusi Indonesia itu terdiri dari beberapa sektor, ya, ada yang government, education, higher education kayak UNER, ITS, dan beberapa kampus lainnya. Kemudian ada di manufacturing seperti di beberapa BUMN dan perusahaan swasta yang lain, itu yang kami tangani saat ini. Kemudian di services ya, di kayak seperti hotel, kemudian rumah sakit dan lain-lain. Itu yang pelanggan-pelanggan kami yang tersebar di seluruh Indonesia. Alhamdulillah di seluruh Indonesia, dari mulai Sumatera sampai ke Nusa Tenggara Timur. Papua belum ya. Papua sudah ada juga sih Papua. Nah, ke depan eh, kita berharap kita bisa berkiprah lebih besar lagi di dunia internasional, bukan hanya di Indonesia. Yang kita berharap ke arah sana. Kemudian, ini langsung kah? Atau ada yang mau ditanyakan? Nggih, amin. Sekiranya mungkin mau sedikit tanya-tanya gitu, Pak, Oke, terkait saya dengan lanjutkan sedikit komunikasi. supaya adik-adik bisa memahami lebih jauh background kami ya. Nggih, boleh, Nah, Pak. terus di setelah di beberapa field tadi, kami juga berpegang pada core value yang kami miliki, yaitu inovasi, kolaborasi, dan berbagi. Itu core value kami. Jadi kami berpikir bahwa kita tertinggal karena kita tidak inovatif, maka kita perlu melakukan inovasi secara terus-menerus. Ya kan? Kita punya inovasi, tapi kita tidak berkolaborasi, juga kita tidak akan ada manfaatnya. Kita sudah melakukan inovasi, kemudian kita berkolaborasi, tapi tidak ada yang kita bagi, juga kita tidak ada manfaat sebagai manusia. Maka kami menggabungkan tiga value tadi, tiga core value kami di dalam perusahaan kami, yaitu inovasi, kolaborasi, dan berbagi. Nah, itu core value kami. Saya rasa perkenalannya cukup. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, silakan ada ditanyakan ya. Kalau ada yang bisa saya jawab, saya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak, terkait dengan perkenalannya dari PT Great Solusi Indonesia. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan beberapa pertanyaan dari teman-teman saya. Oke, saya izin masuk, Pak Hengki. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jania, tadi sudah dikenalkan oleh Ridho. Sorry dek, Mungkin feedback suaranya terus kecil ya. oh
Iya, kalau sekarang sudah terdengar belum ya, Pak? Halo, tes tes. Coba deh Halo, lagi. tes. Ya, yang lain Halo, nggak clear, kurang clear ya suaranya kedengarannya ya Mbak Jania ya. halo, tes. Suara saya terdengar enggak? Oke oke, let's Oke, try. oke. Oke. Jadi mungkin buat mengawali sesi pertanyaannya, mungkin dari Pak Hengki sendiri bisa mendefinisikan peran komunikasi dalam kepemimpinan yang sudah Bapak jalankan di Great Soft Solution Indonesia. Oke. Komunikasi itu satu hal yang sangat penting ya. Saya seringkali bicarakan bahwa sesuatu itu bisa bermakna baik, bisa bermakna negatif, tergantung cara kita mengkomunikasikannya. Ya kan? Ibaratnya komunikasi adalah bungkus dari sesuatu yang kita presentasikan. Kalau seandainya sesuatu yang jelek kita bungkus dengan komunikasi yang baik, juga orang akan menerima menjadi bisa welcome meskipun setelah tahu isinya jelek. Tapi first impression di komunikasi itu penting. Nah, tips dari saya untuk beberapa kalau di karyawan kita di sini ya, selalu saya terapkan bahwa ada 1.000 orang 1.000 cara kita berkomunikasi. Kita tidak bisa menerapkan komunikasi kita dengan gaya kita ke semua orang. Contoh sederhana, misalkan kalau kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, kita harus lebih hormat, ya kan? Kita berkomunikasi yang setara, sebaya, ya. Kita berkomunikasi dengan bahasa gaul dan lain-lain. Itu contoh sederhana. Jadi kalau mungkin yang ini paham, jadi kita harus berbicara dengan bahasa kaumnya. Itu teknik berkomunikasi dasar menurut saya ya. Saya bukan orang komunikasi, tapi selama ini saya menerapkan itu. Jadi kalau kita nun sewu, mohon maaf kalau misalkan kita berbicara dengan orang yang SDM-nya rendah misalkan, ya kita harus menyesuaikan frekuensinya, cara berkomunikasinya. Kita nggak bisa dong ngomong dengan pakai bahasa ilmiah atau pakai kan nggak mungkin ketemu dengan mereka. Nah itu salah satu tekniknya. Jadi kita harus tahu siapa yang kita ajak berkomunikasi. Maka ini dari fakultas apa? Sistem informasi. Prodinya. Ya Pak, Prodi kalian buat apa? sistem informasi buat fakultasnya Sains dan Teknologi. Sistem informasi kan? Nah, Iya, oke. Di dalam sistem informasi itu kan ada yang namanya ketika kalian membuat software, ya ada requirement gathering. Ya, ketika kalian melakukan requirement gathering, itu kita akan berkomunikasi dengan mulai top management sampai dengan clerical and support worker atau orang yang paling bawah pekerja biasa. Ya kan? Nah, teknik berkomunikasi juga harus dibedakan. Tidak bisa orang yang paling bawah itu teknik komunikasinya kita samakan dengan top management direkturnya, CEO-nya, tidak bisa seperti itu. Itu sih sekilas tipsnya. Jadi kita harus tahu background orang yang akan kita ajak berkomunikasi. Kalau kita memang resmi ya, tapi kalau tidak resmi ya kalau saya pribadi biasanya saya akan diam di awal untuk mendengarkan dulu, sehingga kita bisa mengukur mereka seperti apa. Baru kita ngomong. Jangan kita ngomong duluan. Oke? Cukup menjawab atau ada yang masih perlu saya sampaikan lagi? Nanti pertanyaan itu sudah cukup menjawab, Pak. Oke. Oke, mungkin selanjutnya pertanyaan dari saya tentang Pak Hengki sendiri, gaya komunikasi seperti apa yang diterapkan dalam sebagai CEO di Red Soft Solution Indonesia. Saya ulangi pertanyaannya ya, karena nggak jelas. Mungkin karena rambut saya agak panjang, jadi ketutup. Saya pertanyaannya gaya komunikasi seperti apa yang diterapkan begitu ya. Yang pertama tadi saya akan mengetahui harus tahu background siapa yang ajak komunikasi. Kalau di internal kami santai. Ya, contoh saya kan pakai kaos. Nah, sehari-hari ya saya begini. Kecuali kalau mau ketemu dengan klien yang resmi, begitu saya baru ganti pakaian. Tapi kalau tidak, sudah saya pakai kaos seperti ini, celana jeans santai. Artinya saya ingin menunjukkan kepada orang-orang di sekitar saya bahwa kita santai saja berkomunikasi, tidak perlu formal.
gitu. Jadi lebih friendly di kantor kami karena kebanyakan di perusahaan-perusahaan IT itu juga nggak terlalu formal ya. Kamu sebenarnya kamu mau masuk kantor juga oke, enggak juga nggak apa-apa, yang penting target tercapai gitu. Intinya di sana. Kamu nggak perlu pakai seragam, ya sesekali lah kita pakai uniform, tapi nggak perlu setiap saat. Nah, yang ingin saya tunjukkan, jadi komunikasi itu bukan hanya verbal sebenarnya, tapi komunikasi juga bisa kita tunjukkan dengan gaya kita. Oh, orang ini easy going. Oh, orang ini santai. Akan terlihat dari gaya, mungkin gaya berpakaiannya atau ya seperti apalah, kalian bisa menilai mungkin. Nah, kalau di tempat kami terus terang kami tidak suka formal. Ya, gaya komunikasi kami ya santai gitu. Karena kami beranggapan juga nggak tahu apakah ada jurnal atau riset yang mendukung atau tidak ya. Karena menurut saya dan kita terapkan bertahun-tahun, ketika kita tidak terlalu formal, kita lebih santai, itu semuanya akan lebih keluar. Ide, kreativitas, inovasi itu akan lebih keluar daripada kita terlalu formal yang akhirnya berdampak pada orang bekerja ke atas dasar ketakutan kadang-kadang. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Tapi kita santai, seperti saudara, seperti family di sini, sehingga kita berharap semuanya bisa lebih inovatif. Itu sih, Kak. Next, ada lagi? Baik, terima kasih Pak. Mungkin selanjutnya izin bertanya Pak. Menurut Pak Hengki sendiri, seberapa penting sih menurut Bapak itu keterbukaan dalam komunikasi antara Bapak sebagai CEO dan juga dalam tim di Gridsoft Solusi Indonesia? Iya, sangat penting. Sangat penting. Terutama kalau saya orang yang tidak suka kemunafikan ya, dalam arti kalau iya ya ya, enggak, jangan enggak bilang iya bilang enggak gitu kan. Artinya keterbukaan itu penting. Nah, kenapa keterbukaan itu menjadi penting ya? Eh, Kalau orang Jawa, orang arek Surabaya ngomong kan belak-belakan lah gitu. Apa adanya. Gitu. Apa adanya itu menjadi kita tidak takut salah melakukan sesuatu, ya kan? Kemudian kita juga tidak takut disalahkan. Kalau yang kita bangun hubungannya misalkan, sorry dalam tanda kutip seperti militer misalnya, ya, mereka melakukan atas dasar ketakutan, bukan atas dasar keinginan untuk melakukan. Coba kalian pikirkan, orang itu akan lebih baik bekerja atas dasar ketakutan, menjual waktu, atau memang ikhlas mengerjakannya. Nah, ekosistem itu atau lingkungan itu yang perlu kita bangun dengan apa? Salah satunya ya dengan keterbukaan informasi. Bahkan mereka saya buka lebar-lebar ke teman-teman kalau mau curhat masalah pribadi, masalah pacar, masalah apa, oke gitu, nggak ada masalah. Karena pasti akan ada korelasinya antara eh, persoalan pribadi dengan pekerjaan. Itu pasti akan ada korelasinya. Ya, saya rasa itu. Baik Pak, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan pertanyaannya oleh teman saya Cecil Pak. Baik, sebelumnya terima kasih Bapak dan mohon izin bertanya. Menurut Bapak sendiri, seberapa penting sih komunikasi dalam membangun budaya kerja yang positif di perusahaan Gridsoft Solusi Indonesia? Ya, pasti dari awal saya sampaikan komunikasi sangat penting ya. Sangat penting berkomunikasi. Bahkan kita itu punya event ya. Kan kita ini penuh event. Maksudnya minimal setiap 2 bulan sekali kita ada yang namanya town hall. Ya. Town hall itu kita kumpul bareng semua di satu tempat. Mereka boleh mengungkapkan apa saja, kritik atau keinginan atau apa dari karyawan, dan itu tercatat oleh HRD, dicatat keinginan misalkan saya tidak mau AC di ruangan saya ini, saya terlalu dingin, oh enggak saya terlalu panas, bahkan hal seperti itu mereka bisa menyampaikan dengan bebas ya. Jadi penting sekali dan harus ada event-event yang dibangun supaya tidak ada jarak. Kalau saya lebih suka tidak ada jarak,
antara saya dengan orang-orang di sekitar saya. Ya, nggak perlu jaim dong gitu loh. Nggak perlu jaim lah dengan siapapun kita yang menjadi apa saja dengan mereka nggak masalah. Duduk bareng di bawah di mana nggak ada masalah. Ya mohon maaf dalam sampai hal-hal yang misalkan pisu-pisuan ya jalan Surabaya ya biasa dengan mereka gitu. Jadi kita sangat santai kalau di sini kalau saya dengan teman-teman. Artinya nggak ada jarak sehingga mereka tidak ada sungkan mau mengkritik kita juga oke, saya mau ngomong ke mereka juga oke, tapi selesai. Ya, dan lebih banyak event yang membuat kebersamaan di antara kita. Karena kami berprinsip sepertiga hidup kita ada di kantor. Ya kan? 8 jam kita di kantor. Kalau saya mungkin lebih ya, setengah dari hidup saya ada di kantor mungkin. Teman-teman yang lain 8 jam ada di kantor. Artinya sepertiga hidupnya ada di kantor. Kalau kamu tidak membangun komunikasi yang baik di kantor, nggak ada happy-nya kita bekerja. Ya, itu sih, Kak. Baik, Bapak, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin saya ingin bertanya lagi. Kan menurut Bapak tadi kan sangat-sangat penting ya. Nah, kan juga dari kayak komunikasi dari Bapak sendiri itu kan santai kepada tim-tim Bapak. Nah, mungkin dari Bapak itu pernah menghadapi tantangan besar gitu terkait hal komunikasi. Kira-kira apa sih tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi dalam berkomunikasi dengan tim dan mungkin bagaimana cara Bapak mengatasinya gitu? Iya, seperti di awal tadi saya sampaikan, ada 1.000 orang, 1.000 cara kita berkomunikasi. Ya. Sebenarnya ketika kita memiliki pandangan yang berbeda atau literasi yang berbeda, paham ya, literasi yang berbeda, itu kita untuk menjelaskan sesuatu yang rumit kepada seseorang dengan literasi yang jauh lebih rendah di bawah kita, itu kita harus membahasakan dengan bahasa yang sederhana. Itu tantangannya menurut saya. Jadi orang yang hebat itu adalah salah satunya adalah orang yang bisa mengatakan dengan sesuatu yang sederhana untuk hal yang rumit, sehingga orang lain bisa mengerti. Ya. Kalau seandainya karena kenapa demikian? Karena staf kita di Greensoft ini tidak semuanya berpendidikan tinggi, bahkan ada yang hanya SMP misalkan. Ya. Jadi kita harus membahasakan dengan bahasa kaumnya tadi, dengan bahasa yang sederhana, sehingga mereka bisa memahami. Jadi jangan menggunakan bahasa yang kita paham tapi dia tidak paham. Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu. Dan di awal jadilah pendengar yang baik sebelum kamu berbicara. Ya. Nah, tantangannya di situ. Jadi semakin rentang antara literasi kita dan orang yang kita ajak berkomunikasi itu semakin jauh, maka itu akan menjadi sebuah tantangan. Dan kita harus bisa turun. Kalau seandainya kita ajak bicara literasinya jauh lebih banyak, lebih baik kita mendengarkan. Jadi kalau ada orang yang lebih pintar, kita mendengarkan. Nah, suka learning dari mereka. Tapi kalau kita sama-sama, maka kita berdiskusi dengan mereka, dengan orang lain. Tapi kalau orang yang ada di bawah kita tadi, yang kita ajak komunikasi, kita merasa bahwa, oh, saya agaknya lebih sedikit daripada dia, maka kita sharing ke dia dan berdiskusi. Ya, ada lagi. Baik, Bapak, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, Bapak, sebelumnya saya izin mengajukan pertanyaan karena ini kan berhubungan dengan teknologi. Lalu apakah ada teknologi atau mungkin platform yang digunakan untuk bisa membantu komunikasi dalam perusahaan Bapak? Gitu. Oke. Di kami karena ada empat grup
yang harus kami handle. Jadi komunikasi yang standar ya seperti WhatsApp, kemudian Telegram dan lainnya ya untuk komunikasi teks dan voice itu. Tapi di kami terutama di teman-teman di software untuk mengkomunikasikan pekerjaannya, yang pertama kami menggunakan Trello, satu bisa kita pakai Trello. Kemudian yang berikutnya kita gunakan untuk project management selain Trello, saya sampai lupa namanya. Project management lah, di situ yang kita berkomunikasi via teks ya. Termasuk juga ada satu lagi yang kalian mungkin biasa pakai ya. Sorry ya, saya tanya dulu pada namanya. Ya, jadi kita punya beberapa tools yang kita pakai. Saya sampai lupa nama, sebentar. Jadi kalau orang tua itu suka nge-lag. Saya sebentar, lupa. Bisa tanyakan sebentar ya. Sorry ya, saya harus tanya dulu. Jadi kita pakai Discord yang untuk chat dan lain-lain ya di software untuk mengkomunikasikan hasil pekerjaan maupun pertanyaan apapun itu di Discord salah satunya. Kemudian untuk project manajemennya kita pakai Udo ya yang free, kemudian kita custom. Jadi selain Trello, Udo itu karena di kami ini untuk software development-nya kita sudah mengadopsi Scrum ya. Jadi itu menggunakan Scrum untuk metodologi pengembangan softwarenya. Jadi mau tidak mau kita sudah harus menggunakan project management yang baik. Nah, di dalam Scrum itu juga membantu kita berkomunikasi dengan upacara-upacara di Scrum. Salah satunya setiap pagi mesti ada minute meeting. Ya, minute meeting itu di pagi hari sebelum memulai pekerjaan, ada minute meeting 5 menit, 10 menit, nggak perlu lama-lama. Kemudian nanti ada sprint retrospektif ya. Itu yang upacara-upacara di Scrum itu. Jadi setiap kali sprint selesai harus ada pertanggungjawaban dari macam-macam. Itu juga salah satu teknik komunikasi yang bisa dibangun sehingga kita menjadi agile gitu ya. Jadi jangan pakai yang model-model lama metode pengembangannya kalau kalian di software. Oke, saya rasa itu. Sorry ya kalau ada yang lupa-lupa tadi. Baik Bapak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin akan ditanyakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Ini suara saya terdengar ya, Pak? Ya, alhamdulillah terdengar dengan Oh ya, jelas. baik. Iya, iya Pak. Jadi misalnya dalam suatu proyek itu terdapat kendala komunikasi antara tim pengembang dan tim manajemen proyek yang menyebabkan perbedaan pemahaman terkait spesifikasi produknya, yang dimana hal ini bahkan bisa berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman solusi kepada klien. Pertanyaannya, strategi apa yang dilakukan Pak Hengki untuk meningkatkan koordinasi antar tim pengembang dan tim manajemen proyek agar kesalahpahaman ini dapat diminimalkan? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Jadi tadi saya sampaikan kita pakai Scrum. Di Scrum itu kan ada beberapa bagian ya. Salah satunya Scrum Master, ada Product Owner gitu ya. Di Scrum itu Scrum Master harus menjadi barrier atau pemisah antara user, product owner,
ya dengan developer. Jadi dia harus betul-betul menjadi benteng, jangan sampai si product owner ataukah user itu akan langsung bypass ke developer. Nah, kebetulan di kami karena requirement kami kalau di Scrum yang kita pakai itu menggunakan user story, tahu user story ya. Di requirement-nya pakai user story supaya lebih cepat. Nah, kalau misalkan ada requirement tadi kita terjemahkan ke dalam user story, kemudian kita berikan ke developer dibuat. Nah, disitulah perlunya sprint. Sprint kami kan setiap maksimal 2 minggu sekali harus rilis. Ya, coba nanti adik-adik baca di Scrum. Ya. 2 minggu sekali harus rilis. Nah, ketika rilis kan disampaikan ke user. Oh, ini nggak sesuai nih dengan requirement yang kita butuhkan. Nah, maka dalam agile metodologi itu kan harus berpatokan pada 3 hal, ya. Courage, kemudian simplicity, courage, dan feedback. Ya. Simplicity itu apa maksudnya? Sesederhana mungkin segera rilis. Sederhana aja dirilis. Kemudian punya keberanian untuk segera merilis juga, karena butuh feedback. Feedback itu apa? Ada umpan balik dari pengguna. Nah, ketika pengguna menyampaikan, oh ini tidak sesuai, ya kita masukkan ke sprint berikutnya. Sprint berikutnya untuk diperbaiki begitu. Nah, oleh karena itu di dalam Scrum atau kepada kebanyakan metodologi agile metodologi pengembangan sistem itu kita tidak memburu deadline, tapi value yang kita deliver. Gampangnya begitu. Tapi pertanyaannya, emang ada pekerjaannya nggak ada deadline? Semuanya ada deadline kan? Gitu. Ya itu yang kita harus padu-padankan bagaimana software yang bernilai itu bisa kita deliver dengan waktu yang tepat. Di situ tantangannya. Gitu. Jadi kalau ada requirement-nya nggak sesuai, ya sesegera mungkin kita perbaiki. Itu nggak ada cara lain. Maka framework Scrum ini bisa kita pakai untuk mengatasi hal demikian. Beda kalau Anda menggunakan waterfall misalkan, ya kan, analisis, desain, habis desain nanti baru dibuat softwarenya direview, habis dari analisanya direview, nggak cocok balik lagi. Kemudian didesain, nggak cocok balik lagi, lama sekali di situ. Kali ini kita cukup requirement, user story, buat backlog diterjemahkan ke dalam program, kemudian dirilis, sesegera mungkin feedback, perbaiki lagi. Itu terus. Ya, sehingga gap antara requirement dengan software yang di delivery itu semakin sempit. Gitu ya. Next, any question? Baik, Pak. Cukup menjawab. Terima kasih, Bapak. Ini saya melanjutkan lagi, Pak. Oke. Studi kasus lagi. Jika di perusahaan yang Bapak pimpin memutuskan untuk mengadopsi teknologi baru dalam pengembangan perangkat lunak, tetapi beberapa anggota tim merasa kurang siap dengan perubahan ini. Bagaimana cara Pak Hengki mengkomunikasikan perubahan teknologi ini kepada tim agar dapat diterima dengan baik? Oke. Nah, terima kasih. Pertanyaan yang baik. Maka tadi saya sampaikan, core value kita itu yang pertama adalah inovasi. Yang kedua kolaborasi, dan yang ketiga berbagi. Dari awal setiap individu yang masuk ke sini itu sudah harus menyadari pentingnya inovasi. Sudah harus di brainwash bahwa kita nggak mungkin diem, kita harus berinovasi terus. Nah, sebagai gambaran begini, kalau hari ini kami menggunakan Golang untuk back-end dan front-end kami di software itu kita gunakan Vue.js, ya kan, kalau di web. Sebelum Golang apa yang kami pakai? Node.js.
Sebelum Node.js yang kami pakai apa? Java. Sebelum Java apa yang kami pakai? PHP misalnya. Sebelum PHP kami pakai apa? Delphi kah? Visual Studio Code kah? Atau apa? Banyak di belakang yang pernah kami, barisan para mantan kami yang yang kita gunakan sebelumnya. Gitu. Tapi apakah kita nggak mau move on ke depan? Kalau ada teknologi yang lebih baik, ya harus kita pakai. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana transisinya, itu yang paling penting. Transisi misalkan gampang tadi dari bahasa pemrogramannya, katakan dari Java ke Golang. Gitu. Ya kita lakukan training kepada karyawan, developer. Training dulu sampai siap, oke kita pilot project dulu. Tidak semuanya orang pindah ke Golang. Ada sebagian yang masih pegang Java atau Node.js, yang sebagian pegang Golang. Kalau sudah baru semua bermigrasi ke situ. Apakah ke depan kita nggak akan pindah lagi ke yang lain? Ya nggak mungkin, kita pasti akan terus mengikuti perkembangan. Nggak mungkin dong seorang setua saya misalkan harus masih pakai COBOL zaman dulu. Ya kan, kalau kita nggak move on. Maka kalian yang bergerak di bidang IT, ya jangan pernah lelah untuk belajar. Sampai setua saya pun tetap belajar. Sampai hari ini. Ya. Kapan berakhirnya? Nanti sampai di liang lahat kita baru selesai belajar. Itu sih Kak. Baik, Bapak, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Cukup menjawab, sangat-sangat menjawab. Ini mungkin saya kembalikan lagi ke teman saya, Pak. Baik, Pak Hengki, terima kasih atas waktunya dan juga jawaban yang telah diberikan. Sungguh memberikan informatif dan insight yang baru juga buat kami, terutama. Kurang lebihnya, mohon maaf Bapak, apabila kami selama melakukan wawancara terdapat kesalahan. Ya. Sudah, baik. Terima kasih adik-adik semua waktunya. Saya sangat senang untuk sedikit berbagi dengan adik-adik semuanya. Semangat belajar dan jangan pernah lelah untuk belajar terus dan terus belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semangat semuanya ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Waalaikumsalam. Hengki. Terima kasih Terima Pak kasih, Hengki. Pak. Ya, Terima kasih Bapak. Iya, ini ya. iya Pak. Terima kasih Pak.